Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Oasepedia semuanya. Kali ini kita akan mendengarkan kisah Nabi Adam. Suatu waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil para malaikat. Allah berkata, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Dan hal ini termaktub di Quran surat Al-Baqarah ayat ke-30. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan keinginannya untuk menciptakan Adam dan keturunannya yang saling menggantikan peran satu sama lainnya, seperti yang ia sampaikan di tempat yang berbeda. Dan dialah yang menjadikan kami penguasa-penguasa di bumi. Quran surat Al-An'am 165. Kemudian ada surat lain. Dan menjadikan kamu, wahai manusia, sebagai khalifah di bumi. Quran surat An-Naml 62. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan hal itu kepada para malaikat sebagai pujian terkait penciptaan Adam dan keturunannya. Seperti halnya Allah mengabarkan hal besar sebelum keberadaan Adam. Para malaikat itu kemudian bertanya untuk mencari tahu dan mengungkap hikmah di balik penciptaan Adam dan keturunannya. Bukan bermaksud untuk membantah, menghina, ataupun dengki dan juga hal-hal lainnya terhadap Adam dan keturunannya. Tapi seperti yang dipahami oleh sebagian mufasir, saat itu para malaikat bertanya lagi, "Ya Allah, apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana?" Menurut salah satu pendapat, memang kerusakan dan pertumpahan darah sudah pernah terjadi dan pernah mereka lihat sebelum Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu mereka lihat dilakukan oleh para jin dan bun, seperti disampaikan Qatadah. Berdasarkan referensi, bun ini maksudnya mungkin adalah han, yang mereka maksud sekelompok jin juga. Kemudian ada pendapat lain dari Abdullah bin Umar yang menuturkan bahwa jin sudah ada 2000 tahun sebelum Adam diciptakan. Mereka saling menumpahkan darah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim sepasukan malaikat untuk menghalau mereka ke semenanjung-semenanjung lautan. Penjelasan yang mirip atau senada juga pernah diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Menurut riwayat Hasan, para malaikat diilhami hal tersebut. Dan juga ada pendapat lain. Para malaikat mengetahui hal itu kala melihat di Lauhul Mahfuz. Kemudian sumber lain menyebutkan mereka diberitahu oleh Harut dan Marut dari seorang malaikat bernama Sijil yang berada di atas mereka berdua. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abu Ja'far al-Baqir. Menurut pendapat lain, para malaikat mengatakan seperti itu karena mereka tahu makhluk yang diciptakan dari unsur bumi biasanya memang berwatak seperti itu. Dan malaikat berargumentasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu ya Allah, yaitu kami senantiasa beribadah kepadamu dan tak seorang pun di antara kami durhaka padamu." Itulah kata-kata malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika memang manusia diciptakan dengan maksud untuk beribadah kepadamu, kami pun tidak pernah lelah untuk beribadah kepadamu setiap waktu ya Allah. Kemudian Allah berfirman, "Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, hei para malaikat. Aku mengetahui masalah kuat di balik penciptaan manusia yang tidak kalian ketahui." Mungkin maksudnya Allah itu bahwa salah satu di antaranya adalah Allah akan memunculkan para nabi, para rasul, para orang-orang yang soleh, sidikin, dan syuhada, dan juga yang lainnya. Nah, sahabat Oasepedia semuanya, bagaimana kisah lanjutannya dari kisah perjalanan Nabi Adam?
nantikan di episode yang kedua nanti. Silakan sahabat semua bisa subscribe, like, share, dan tekan tombolnya agar sahabat semua bisa mendapatkan notifikasi apabila ada kisah lanjutan kisah Nabi Adam alaihissalam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.